Asal-muasal tulisan Arab. Masalah tulisan Arab merupakan masalah yang cukup rumit dalam sejarah. Ini dikarenakan informasi atau riwayat yang didapat kurang kuat. Dikarenakan mereka hanya menggunakan jalan perkiraan. Mereka juga mendapatkan informasi hanya bersumber dari syair, para penyair, atau dari informasi secara lisan dari antar generasi. Ibnu Abi Daud As-Sijistani menyebutkan 3 riwayat mengenai awal masuknya tulisan Arab. Yang pertama, para imigrasi atau Mekah mempelajarinya dari penduduk wilayah hijrah, dan penduduk hijrah mempelajari dari penduduk Arab. Kemudian yang kedua, dikatakan seseorang yang bernama Bishr bin Abdul Al-Malik Al-Kindi mempelajari tulisan Arab dari wilayah Anbar. Kemudian di Mekah hingga akhirnya dia menikah dengan Sahbah binti Harb bin Umayyah. Lalu ia mengajarkan tulisan Arab kepada ayah mertuanya, Harb bin Umayyah, dan kepada saudara istrinya. Tulisan ini juga dipengaruhi oleh Umar bin Khattab dan orang Quraisy lainnya. Yang ketiga, dikatakan juga bahwa Maromir bin Mur'ah, Amir bin Jadaro, dan Salamah bin Hazaro adalah orang-orang pertama yang meletakkan dasar tulisan Arab. Mereka disebut kaum At-Toyi. Namun, ada pendapat yang lain masalah asal-muasal tulisan Arab, yaitu Abu Ubaidillah Muhammad bin Abdul al-Jasyari. Ia mengemukakan pendapat dengan data yang dikemukakan oleh As-Sijistani. Ia mengutip sebuah riwayat dari Ka'ab bin Al-Anwar bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama meletakkan dasar-dasar tulisan Suryani. Namun, ia juga meriwayatkan bahwa yang meletakkan dasar-dasar tulisan Arab pertama kali adalah Nabi Ismail bin Ibrahim. Diriwayatkan dalam riwayat lain bahwa orang yang pertama menulis dengan tulisan Arab adalah 3 orang dari Baulan, yaitu Maromir bin Murrah, kemudian Aslam bin Sudroh, dan Amir bin Jadaro. Namun, ia tidak menyebutkan kalau mereka adalah dari Anbar. Sehingga dalam ungkapan Al-Jasyari mempunyai 3 pendapat. Namun pendapat itu masih secara global dan ia juga tidak merinci secara detail. Kemudian setelah Al-Sajistani dan Al-Jasyari muncul Ibnu An-Nadim. Ia tidak mengambil riwayat dari Ka'ab Al-Anbar karena menurutnya informasi yang dikemukakan Ka'ab Al-Anbar lebih tepat dikatakan sebagai sebuah dongeng. Pendapat yang ia kemukakan adalah pendapat yang juga oleh Jasyari. Menurutnya, lewat 3 orang inilah tulisan Arab sampai ke Hiro. Dan juga ia mengemukakan riwayatnya yang menurutnya lebih tepat tentang asal-muasal Arab. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tulisan kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Namun, ulama semasa hidup Ibnu An-Nadim mengutip pendapat dari riwayat Ka'ab bin Al-Ahbar. Lalu Ibnu Faris menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Ismail adalah orang pertama yang menulis dengan tulisan Arab. Kemudian ia menyimpulkan bahwa tulisan Arab itu bersifat taqifi. Al-Zarkashi juga berpendapat serupa dengan Ibnu Faris bahwa tulisan Arab itu bersifat tauqifi. Setelah itu 50 tahun kemudian kita jumpai Abu Amr Ad-Da'i mengemukakan sebuah informasi yang diambil dari Ibnu Abbas. Menurutnya asal-muasal tulisan Arab berasal dari Jaljalah bin Muhaimin, seorang juru tulis Nabi Hud alaihi salam. Kemudian ada orang Yaman yang datang secara tiba-tiba dari daerah Kindah dan yang belajar dari Ad-Da'i.
Namun pendapat ini masih samar dikarenakan informasi yang kurang jelas. Dikarenakan ia menyebutkan bahwasannya ada perantara yang kurang jelas seperti orang yang datang secara tiba-tiba dari Yaman. Setelah itu, pada masa lalu tidak ada seseorang yang melakukan pendekatan secara rasional selain Abdurrahman bin Khaldun. Ibnu Khaldun tidak menentukan siapa-siapa yang berperan dalam mentransformasikan tulisan Arab. Ia hanya memprediksikan saja, namun ia menyatakan bahwa tulisan Arab telah berkembang setelah berdirinya negara Tabaiba, yang dalam sejarah juga disebut dengan negara Humairi II. Namun setelah itu, Ibnu Khaldun pembahasan tentang masalah tulisan Arab masih belum selesai. Beralih pada ulama kontemporer diantaranya Hifni Nasif yang telah mengatakan dalam bukunya Hay'ah al-Lughah al-Arabiyah bahwasanya permulaan penulisan tulisan Arab yang ditetapkan para sejarawan adalah permulaan yang bersifat relatif, bukan permulaan yang bersifat mutlak.